dikenal sebagai surga wisata dunia. Keindahan alamnya, budayanya yang kaya, serta keramahan masyarakatnya telah menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Namun, di balik citra indah itu, Bali tengah menghadapi masalah serius yang bisa mengancam keberlangsungan lingkungan dan pariwisatanya, yaitu permasalahan sampah. Permasalahan sampah di Bali bukan hanya sekedar persoalan estetika, tapi juga telah menjadi krisis lingkungan yang memerlukan perhatian dan aksi nyata. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, setiap harinya Bali menghasilkan lebih dari 4.281 ton sampah. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% adalah sampah organik. Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya tidak tinggal diam. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, berbagai upaya telah dilakukan. Program ini menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sosialisasi pun telah gencar dilakukan di berbagai kabupaten dan kota. Namun, perubahan butuh waktu. Karena bukan hanya sistem yang harus diubah, tetapi juga kesadaran. Banyak dari kita belum terbiasa memilah, belum tahu bagaimana mengolah, atau bahkan belum punya ruang untuk melakukannya. Salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah organik, seperti sisa makanan, daun-daunan, dan limbah dapur. Sampah jenis ini memang mudah terurai, tapi jika tidak ditangani dengan benar, mampu menyulut polusi udara dan tanah. Ia mengundang lalat, menyebar penyakit, dan menebar bau yang merusak harmoni alam. Lebih menyedihkannya lagi, saat sampah-sampah ini hanyut ke sungai, lalu berakhir di laut, menodai pantai-pantai yang dulu berkilau, kini ternoda oleh kelalaian kita sendiri. Kenalkan, nama saya Ikomang Suryawan, kami dari komunitas Karanghawa, di mana komunitas ini lebih banyak bergerak di bidang lingkungan, khususnya pengelolaan sampah organik rumah tangga. Kegiatan kami di komunitas ini adalah bagaimana mensosialisasikan pentingnya pemilahan dan pengolahan dari sampah organik, baik di tingkat rumah tangga maupun sekolah maupun instansi pemerintah. Sampah organik merupakan penyumbang volume sampah terbesar dari keseluruhan sampah yang ada. Sampah organik kalau tidak dikelola secara benar tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri, mulai dari polusi udara, polusi tanah, dan juga polusi air. Peran masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk mengelola sampah organik di masing-masing rumah tangga. Karena masyarakat merupakan sumber dari penghasil sampah organik itu sendiri. Untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik, tentunya diperlukan alat untuk mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos dan juga POC atau pupuk organik cair. Nah, kami di sini memperkenalkan namanya komposter tong edan, di mana fungsi dari komposter ini adalah untuk mempercepat proses pengomposan dari sampah organik untuk menjadi kompos maupun pupuk organik cair. Dan untuk proses dari penggunaan ini kami akan jelaskan secara detail sebagai berikut. Cara penggunaan tong edan sangat simpel dan mudah, di mana sampah organik yang dihasilkan di rumah tangga, baik berupa sisa makanan maupun dedaunan, tinggal kita masukkan ke dalam tong edan dan disemprotkan dengan cairan bakteri pengurai dan ditutup kembali. Perlakuan seperti itu dilakukan berulang kali setiap kita memiliki sampah atau sampah yang kita produksi di rumah tangga masing-masing. Sampah organik yang dihasilkan di rumah tangga tinggal kita masukkan ke dalam komposter tong edan secara bertahap
dan kita semprotkan dengan cairan bakteri pengurai secara merata, dan kita pastikan semua sampah organik yang kita masukkan terkena cairan bakteri pengurai ini. Lakukan hal ini setiap kita mau memasukkan sampah. Dan yang terakhir, kita tinggal menutup tong edan ini biar tidak terkena air hujan, dan juga tentunya suhu yang ada di dalam tetap terjaga. Tong edan dibuat dari tong plastik berkapasitas 165 liter dengan tinggi sekitar 1 meter dan diameter 50 cm. Tong ini telah dimodifikasi secara khusus agar berfungsi optimal sebagai komposer, mulai dari ventilasi udara, lubang penyaringan pupuk cair, hingga tutup yang rapat untuk menjaga proses fermentasi berjalan baik. Jadi setelah kita memasukkan sampah organik ke dalam komposter tong edan, dalam kurun waktu 2-3 minggu kita bisa menghasilkan pupuk cair atau POC yang kita bisa panen dari bawah ini. Dan setelah 2 bulan kita bisa menghasilkan kompos atau sering disebut dengan pupuk padat melalui lubang yang tersedia di dalam tong edan ini, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi kompos yang bagus adalah kompos yang sudah terurai secara maksimal, di mana teksturnya sangat lembut dan sudah menyerupai tanah. Nama tiang anak Agung Bagus Mahardika, di alamat Banyalambing, Desa Sibakaja, Kecamatan Dasamang, Kabupaten Badung, Bali. Nah, dalam hal ini perlu tiang sampaikan bahwa tiang puniki adalah pengguna daripada tong edan. Nah, apa sebabnya demikian? Karena kami sangat mendukung sekali program daripada pemerintah Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung, yang mana beliau menyatakan bahwa perlu penanganan sampah berbasis sumber. Nah, dengan adanya hal tersebut, kami sebagai pengguna tong edan itu fungsinya adalah untuk mengolah sampah organik, khususnya sampah rumah tangga. Nah, dengan adanya hal tersebut sudah jelas kami sudah bisa melakukan pengolahan sampah berbasis sumber, sehingga sampah-sampah yang ada di rumah kami tidak lagi kami bawa keluar penanganannya. Adapun guna daripada pengolahan sampah tersebut, di mana kami sudah merasakan, pertama karena kami menyukai tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman, baik itu tabu lampot maupun tanaman-tanaman bunga seperti anggrek. Nah, dalam tabu lampot, adapun proses daripada pengolahan sampah dengan tong edan tersebut ada bersifat cairan dan ada yang bersifat padat. Padatnya itu berupa tanah itu kami pakai dalam tabu lampot, sedangkan cairannya kami pakai untuk menyemprot anggrek atau tanaman bunga yang lainnya. Jadi dengan adanya hal tersebut, kami sampai saat ini penanganan sampah dengan tong edan ini, khususnya masalah organik, kami bisa tangani di rumah tangga. Dan manfaatnya seperti yang saya sampaikan tadi, juga kami manfaatkan juga untuk kepentingan tanaman-tanaman yang ada di rumah kami. Sekian dan terima kasih.